Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ankanisia SEMAK, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Catur Insan Cendekia dari program studi akuntansi. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Auditing 2 yang masuk ke dalam rumpun mata kuliah Auditing dan Assurance, dan sebagai mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Auditing 1 dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah ini pada mata kuliah Auditing 2. Mata kuliah Auditing 2 adalah mata kuliah lanjutan dari Auditing 1 bagi seluruh mahasiswa program studi akuntansi semester 6 di Universitas Catur Insan Cendekia. Pada mata kuliah Auditing 2 ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar pada mata kuliah Auditing 2 adalah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Auditing 2 berisi materi mengenai berbagai pengujian terhadap rekening-rekening laporan keuangan, tanggung jawab auditor setelah penyelesaian pekerjaan audit, laporan hasil audit, serta berbagai jasa dan laporan lain yang dapat diberikan oleh auditor. Dalam mata kuliah ini, cakupan pembahasan meliputi yang pertama, pemeriksaan atas akun-akun laporan keuangan. Yang kedua, management letter dan client representation letter. Yang ketiga, manajemen audit. Yang keempat, internal audit. Yang kelima, sistem informasi auditing. Yang keenam, audit atas progress right issue. Yang ketujuh, jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Auditing 2 adalah yang pertama, mahasiswa mampu merancang program dan prosedur audit berbasis teknologi informasi. Yang kedua, memahami dan menggunakan standar auditing yang relevan dan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu audit atas laporan keuangan di Indonesia dan berpedoman pada kode etik profesi akuntan publik. Yang ketiga, menyusun strategi audit yang tepat dengan tujuan audit dalam sebuah rencana audit berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Yang keempat, mengkombinasikan pemilihan prosedur audit yang tepat berdasarkan karakteristik industri dan model bisnis entitas yang akan diaudit melalui studi khusus atas siklus pendapatan dan penerimaan kas dan pengeluaran kas, siklus produksi dan persediaan, dan siklus personalia dan penggajian. Kemampuan akhir pada mata kuliah Auditing 2 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan aktiva tidak terwujud. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan ekuitas. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen letter. Mahasiswa mampu menjelaskan surat pernyataan langganan. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen audit. Mahasiswa mampu menjelaskan internal audit. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan komputer terkait dengan auditing. Lalu juga mahasiswa mampu menjelaskan audit atas proses right issue. Mahasiswa mampu menjelaskan jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa hal penting dalam audit perusahaan akuntansi. Adapun referensi utama pada mata kuliah Auditing 2 yang digunakan antaranya adalah yang pertama, Arens dan kawan-kawan pada tahun 2015 pada bukunya yang berjudul Auditing dan Jasa Assurance.
Lalu ada Meisher, Glover, and Prawit pada tahun 2014 sebagai jasa audit dan assurance. Yang ketiga, Gray dan Mansion pada bukunya The Audit Process pada edisi 5 tahun 2016. Yang keempat adalah Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2017 terkait dengan kode etik akuntan profesional. Dan masih ada beberapa referensi dari website secara online sebagai referensi pendukung di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Auditing 2 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran secara sinkronus dilaksanakan dengan menerapkan student-centered learning seperti penerapan kuliah interaktif, small group discussion, problem-based learning, role play, dan project-based learning. Pembelajaran mata kuliah Auditing 2 ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama adalah sebelum UTS, selanjutnya 7 pertemuan sebelum UAS. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari materi pada tiap pertemuan. Misalnya pada pekan sebelum UTS menggunakan kuliah interaktif, small group discussion, dan collaborative learning, sedangkan setelah UTS, mahasiswa menggunakan cooperative learning, kuliah interaktif learning, dan inquiry, dan juga problem-based learning. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas ataupun secara online menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Sedangkan untuk metode pembelajaran secara asinkronus dilakukan untuk memfasilitasi forum diskusi antara dosen dan mahasiswa melalui WhatsApp Group dan LMS Universitas Catur Insan Cendekia. Ditambah lagi LMS Universitas Catur Insan Cendekia digunakan mahasiswa untuk mengupload dokumen dan penugasan secara mandiri ataupun berkelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Auditing 2 didapatkan dari kehadiran, lalu ada penugasan secara mandiri dan kelompok, selanjutnya ada dari UTS dan UAS. Kehadiran dapat dilihat dari keaktifan mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar, penugasan secara mandiri atau kelompok, dan kuis interaktif yang dilaksanakan sebelum UTS maupun sebelum UAS. Untuk UTS dan UAS dilakukan menggunakan lembar jawaban dengan masing-masing yang dibuat mahasiswa, lalu diupload ke LMS Universitas Catur Insan Cendekia secara mandiri dengan tipe soal pilihan ganda dan uraian yang terdiri dari soal teori dan studi kasus. Pembobotan setiap evaluasi pembelajaran mata kuliah Auditing 2 diantaranya kehadiran sebanyak 25%, penugasan secara mandiri ataupun kelompok sebesar 25%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 30%, dengan total penilaian evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Auditing 2. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat? Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya pada mata kuliah Auditing 2. Di mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas terkait dengan manajemen audit. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan internal audit. Oke. Nah, terkait dengan internal audit, di sini pengertian internal audit adalah evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal ya di dalam suatu perusahaan untuk mengetahui keefektifannya ya. Perusahaan tersebut itu SOP-nya efektif belum dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menggunakannya prosesnya adalah audit internal yang dilakukan oleh auditor internal. Ya. Selanjutnya ini ada perbedaan ya. Kita lihat di sini ada perbedaan terkait dengan internal audit dan juga external audit. Jadi yang harus kalian ketahui bahwasanya audit itu ada dua. Ya, ada audit internal dan ada audit eksternal. Pada perusahaan yang sudah TBK, go public ya, kayak gitu. Nah, untuk yang internal itu adanya di dalam sebuah perusahaannya.
Ya, dia untuk memfilter terlebih dahulu sebelum dibawa kepada auditor eksternalnya. Nah, ini adalah ya hal-hal yang membedakan antara audit internal dengan audit eksternal. Seperti yang kita ketahui, kalau audit eksternal itu kita ingin mengetahui opini, ya. Harus tahu dulu kalau audit eksternal kita ingin tahu opininya. Ya, hasil akhirnya seperti itu. Tapi kalau audit internal kita ingin mengetahui apa? Temuan-temuan untuk mendapatkan sebuah solusi. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini terkait dengan cara dalam memiliki internal audit departemen yang efektif. Jadi di perusahaan itu pemilihan untuk anggota auditor internalnya nggak sembarangan. Ya, ada seleksinya, ada pemilihannya. Berarti ada kriteria-kriteria tertentu ya yang dimiliki oleh perusahaan untuk merekrut auditor internal seperti itu. Nah, yang pertama di sini pemilihan dan pelatihan staf yang kompeten. Lalu yang kedua ada independensi dan objektivitas. Ingat, seorang auditor harus memiliki sifat independensi, di mana independensi adalah ciri khas dari seorang auditor. Ya, selanjutnya rencana audit yang terfokus pada risiko dan pelaksanaan audit yang sistematis dan juga pelaporan yang dilakukan secara efektif. Jadi baik audit internal ataupun audit eksternal, segala sesuatunya memang hasil akhirnya adalah pelaporan. Ya, baik itu pelaporan secara audit eksternal ataupun secara audit internal. Itu berbeda pelaporannya. Nah, tadi fokusnya juga berbeda. Selanjutnya di sini untuk cara memiliki internal audit lagi terkait departemen yang efektif, bisa juga untuk menggunakan teknologinya. Ya, karena sekarang sudah teknologinya canggih, lalu juga udah banyak menggunakan sistem informasi dan lain sebagainya, maka di situ juga ada penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya juga ada tindak lanjut dan pemantauannya, lalu ada evaluasi kinerja departemen audit, ada kolaborasi dengan manajemen dan etika dan integritas. Harus kalian ketahui juga untuk seorang auditor itu ada namanya kode etik. Ya, kode etik ini sudah ditentukan ya atau sudah dikukuhkan oleh lembaga audit. Nah, itu juga harus dipatuhi oleh para auditor-auditor tersebut. Maka di sini yang terakhir adalah etika dan integritas seorang auditor internal. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada error atau kesalahan. Dalam studi kasus pada kegiatan internal audit, di sini sering terjadi juga error atau kesalahan, ya, di mana error adalah kesalahan yang tidak disengaja, ya, dalam pencatatan atau pelaporan informasi keuangan. Kesalahan ini dapat terjadi akibat dari kelalaian, ya, atau ketidakmampuan atau kesalahpenilaian. Jadi ada namanya salah saji, ya. Jadi untuk error ini seperti salah saji dalam sebuah laporan, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, ya. Ada salah memasukkan angka dalam jurnal akuntansi. Seperti contoh ketika kita mau mengaudit laporan keuangan, misalkan dalam faktur, ya, kita menerima faktur itu sebesar $2.350, ya. Ternyata kita menjurnalkan faktur tersebut berbeda angkanya nih, salah saji, human error. Di situ sebesar $2.530. Ya, ini debit, ini kredit. Nah, salah saji seperti ini yang akan mengakibatkan error. Ya, karena ada perbedaan atau kesalahan pencatatan. Seperti itu, jelas?
Oke, baik. Selanjutnya untuk kolusi. Nah, kalau kita di Indonesia kan tahu ya KKN gitu ya. Nah, ini kita juga terkait dengan kolusi. Jadi kolusi itu juga bisa terjadi di sebuah perusahaan di mana satu orang dengan yang lainnya ini saling bekerja sama. Ya, bekerja samanya untuk apa di sini? Kesepakatan rahasia antara dua pihak. Ya, berarti kalau kolusi tidak bisa sendirian. Pasti lebih dari satu. Atau lebih untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan perusahaan, biasanya untuk keuntungan pribadi. Jadi kolusi ini dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang memang nanti akan mengakibatkannya apa? Larinya ke kerugian perusahaan seperti itu. Entah dia melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh juga di sini nih. Ya, kita lihat contohnya, manajer dan pemasok ya, dia bersekongkol atau berkolusi untuk menaikkan harga barang dan membagi hasilnya. Nah, jadi apa di situ? Ya, ada kerjasama nih antara manajer dan si pemasok. Ternyata kelebihan itu untuk keuntungan manajer pribadi. Ketika dikasih sama pemasok yang lain, oh saya nggak mau order ke dia gitu, barangnya jelek dan lain sebagainya. Padahal kualifikasinya sama gitu. Ternyata di balik itu sebenarnya dia lebih suka dengan pemasok sana karena dibagi keuntungannya kayak gitu. Itu namanya kolusi. Selanjutnya di sini ada fraud ya atau kecurangan. Ini yang sering sekali terjadi di bahasa audit baik internal maupun eksternal terkait dengan fraud itu sendiri. Di sini fraud adalah tindakan yang disengaja. Ingat ya, fraud itu tindakan yang disengaja. Jadi udah tahu salah dikerjakan gitu. Nah, untuk menipu atau memanipulasi informasi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Kecurangan ini sering melibatkan tindakan yang melanggar hukum dan etika. Otomatis ya. Kalau ini untuk contohnya, ini ada memalsukan laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sebenarnya. Jadi seperti ini. Fraud yang sudah terjadi di berbagai negara ya, itu terjadinya karena ada kesalahan dalam pencatatan laporan keuangannya. Nah, kesalahan tersebut ternyata disengaja. Kenapa disengaja? Karena dia ingin menaikkan asetnya, ya. Dia ingin menunjukkan bahwa perusahaannya mampu membayar hutang-hutangnya dan lain sebagainya. Sehingga tertampak dari laporan keuangan tersebut, perusahaan ini profit terus nih. Ya. Oh, perusahaan ini keren banget, dapat untung terus. Oh, perusahaan ini keren banget, bisa menyelesaikan semua hutang-hutangnya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Membuat investor-investor ya ingin menanamkan saham di perusahaan itu. Padahal ternyata perusahaannya tidak baik-baik saja. Nah, itu adalah fraud atau kecurangan-kecurangan yang memang terjadi, memang disengaja untuk memanipulasi juga, yang nanti memang mengakibatkan kerugian banyak hal gitu ya. Sampai sini? Jelas? Ketika ada pertanyaan nanti di sesi tanya jawab ya. Saya tahan dulu. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya di sini ada temuan dari pemeriksaan ya sebagai audit. Di sini findings, di sini temuan pemeriksaannya adalah hasil yang diperoleh oleh auditor selain dari yang mengidentifikasi area di mana terjadinya penyimpangan, lalu juga dari standar, lalu juga ada kebijakan atau praktik yang diharapkan. Nah, temuan ini juga bisa berupa ada apa nih di sini? Ada kesalahan juga, lalu ada ketidaksesuaian juga, ada kelemahan kontrol atau indikasi kecurangan. Jadi temuan-temuan audit internal ya, ini terkait dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sini komponen temuan pemeriksaannya ada kondisi. Ya, lalu ada kriteria, ada penyebabnya, ada dampak dan rekomendasi. Jadi yang harus kalian ketahui, ini tuh sebenarnya estafet. Ya, jadi kita menemukan apa dulu nih?
oh kondisinya seperti ini. Misalkan kondisinya melanggar aturan. Oke, kondisinya seperti itu ya. Nah, kita kriteriakan dari pelanggaran aturan tadi. Ya. Kriterianya masuk ke mana? Nah, ini kita masuk ke kriteria 1, 2, atau 3 misalkan. Itu kita masukkan ke kriterianya. Ya, berat, sedang misalkan, atau biasa saja gitu. Lalu nanti ada penyebabnya. Kenapa orang tersebut melakukan ini? Ya, turun lagi di sini penyebabnya. Oke, lalu setelah penyebab itu akan melihat dampaknya. Ya, atas yang dilakukan pelanggaran aturan ini, dampaknya itu seperti apa? Terhadap perusahaan ya, terhadap karyawan lain dan lain sebagainya. Nah, lalu temuan-temuan itu diramu oleh audit internal dan akan mendapatkan apa? Mendapatkan di sini rekomendasi. Di mana rekomendasi tersebut akan disampaikan ya kepada pimpinan untuk menindaklanjuti ya dari temuannya. Kondisinya seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini laporan internal audit adalah dokumen formal yang disiapkan oleh auditor internal setelah menyelesaikan proses audit. Laporan ini menyajikan temuan audit, ya. Lalu ada analisis juga dan rekomendasi untuk perbaikan, baik itu dari manajemen dan kepada dewan direksi. Jadi hasil akhir pada kegiatan audit ya, audit internal ini akan membuat sebuah laporan. Jadi auditornya itu membuat laporan. Ya, di mana laporannya ya tadi sesuai dengan temuan-temuan dia, analisa dia dan memberikan rekomendasi apa. Nah, tadi juga udah disampaikan dia akan menyampaikan kepada siapa? Kepada manajemen dan dewan direksi. Baik. Nah, ini kita lihat juga ada proses untuk penyusunan laporan internal audit. Prosesnya ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pengumpulan data. Yang kedua ada analisis temuan. Yang ketiga ada penyusunan laporan audit. Penyusunan draft laporan. Lalu yang keempat ada review internal. Yang kelima ada diskusi dengan manajemen, yang keenam ada distribusi laporan. Nah, terkait dengan komponennya sendiri juga di sini ada pengantar. Jadi laporan itu ya, laporan yang dibuat pada setelah dia melakukan kegiatan audit, maka dia akan menyusun laporannya. Nah, laporannya itu terdiri dari sini. Komponen laporan. Ya, dari pengantar ya, metodologi gitu. Temuan audit, ringkasan eksekutif, rekomendasi, tanggapan, dan kesimpulan. Jadi ini adalah susunannya. Susunan dalam membuat sebuah laporan internal audit. Seperti itu. Jelas? Jelas. Oke. Lanjut ya. Oke. Sesi materi yang saya sampaikan telah selesai. Saya akan buka sesi tanya jawab terkait dengan materi hari ini. Silakan, apa ada yang mau bertanya? Oke, baik. Terkait pemilihan dan pelatihan staf yang kompeten untuk internal audit sendiri itu bagaimana? Oh ya, sebentar. Berarti yang ini ini. Ya. Yang ini ya. Oke. Untuk pemilihan dan pelatihan staf yang kompeten ya. Tadi ketika perusahaan itu membuka rekrutmen, otomatis dia memiliki kriteria-kriteria tertentu terkait dengan audit internal, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya. Tapi jika kita mengatakan staf yang kompeten dan ada pelatihan, ya, di situ memang ada sendiri pelatihan bahkan sertifikasi untuk audit internal. Yang saya ketahui memang di IAPI, ya, di IAPI ini dia membuka certified untuk internal auditor. Nanti orang tersebut ini punya gelar baru. Ya, ada gelar baru namanya CAA, ya, CAA atau CIA gitu ya, CIA gitu, tulisannya gini, CIA,
Certified Internal Audit. Nah, itu kalau memang orang tersebut sudah melakukan pelatihan ini, ya sudah sangat kompeten sekali gitu ya, sudah bersertifikasi seperti itu. Oke, cukup? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya? Oke, baik, gimana? Izin bertanya Bu, tadi kan sudah dijelaskan terkait penerapan internal audit ya pada suatu perusahaan. Nah, saya ingin bertanya ketika suatu perusahaan itu tidak menerapkan internal audit di perusahaan, dampaknya itu apa Bu untuk perusahaan tersebut? Oke, berarti kalau internal audit ini tiba-tiba di perusahaan satu ada, di perusahaan lain tidak ada gitu ya, pasti dampaknya. Kalau yang signifikan sekali ya, itu akan lama dalam menyelesaikan masalah. Kenapa lama dalam menyelesaikan masalah? Karena tidak ada orang yang berkompeten dalam melakukan analisanya. Bahkan tidak langsung melakukan temuan, ya. Dan bahkan untuk melakukan sebuah rekomendasi kepada atasan, itu juga kan harus dilakukan rekomendasi-rekomendasi yang masuk akal, tidak merugikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya yang akan membedakan ketika ketika perusahaan menggunakan audit internal atau tidak menggunakan audit internal gitu. Jadi kalau audit internal juga dapat dikategorikan sebagai filterisasi tadi. Filterisasi apa? Ketika perusahaan tersebut mau di audit eksternal. Jadi temuannya tuh tidak banyak banget gitu ketika di eksternal, karena kalau kita sudah audit eksternal ini akhirnya kan pengen dapat opini kan, pengen dapat opini yang bagus gitu. Ya, yang mengatakan bahwa perusahaannya ini sehat, baik gitu kan, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, itu difilternya adalah oleh si audit internal itu. Gitu, untuk bisa juga untuk seperti SOP-nya ini udah berjalan belum gitu ya, standar-standar yang ada di perusahaannya sudah ditentukan belum gitu. Itu juga ada di audit internal. Mungkin perbedaan ketika tidak menggunakan audit internal dan eksternal seperti itu. Audit internal dan tidak audit internal ya tadi. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap juga semoga kalian dapat menyimak dengan baik tadi ya, dan juga dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Auditing 2 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah Auditing 2 di Universitas Catur Insan Cendekia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Catur Insan Cendekia, rekan sejawat dosen, rekan mahasiswa. Demikian juga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.